Udah ya, Mah. Papa nyerah, Mah. Lagi-lagi aku harus menerima kekecewaan, seperti malam-malam sebelumnya. Apalagi tak lama kemudian, ku dengar dengkuran Mas Rudi, suamiku, tanpa memikirkan perasaanku. Sudah terbiasa bagiku seperti itu. Setiap kali menunaikan kewajiban bersama, Mas Rudi selalu saja egois. Entah harus bagaimana lagi aku mengatasi keinginanku yang begitu tinggi. Bahkan selama 2 tahun menikah dengan Mas Rudi, bisa dihitung berapa kali aku mencapai puncak kebahagiaan. Terkadang terlintas di pikiranku untuk meninggalkan suamiku, tapi kemudian aku berpikir lagi, suamiku begitu baik selama ini, bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada keluargaku. Selama aku menikah dengannya, Mas Rudi selalu menjamin fasilitas orang tuaku, serta membiayai sekolah adikku. Hanya saja, untuk urusan batin, Mas Rudi memang tak bisa mengimbangi keinginanku. Malam berganti pagi, seperti biasa, aku menjalani rutinitasku sebagai istri, menyiapkan sarapan untuk suami yang akan berangkat ke kantor. "Ma, Papa berangkat dulu ya. Oh ya, nanti siapin makanan ya, Ma. Sore nanti Agus, mulai tinggal di sini." Ya, hari itu Agus anak tiriku mulai tinggal denganku. Suamiku mengatakan, jika ia akan menumpang tinggal di rumahku kurang lebih seminggu, sampai mobilnya selesai diperbaiki. Lagi pula, jarak tempuh ke kampusnya lebih dekat dari rumah ini. Suamiku Mas Rudi memang seorang duda. Usianya 55 tahun, selisih 10 tahun dariku. Dari pernikahan sebelumnya, dia dikaruniai seorang putra bernama Agus. Usianya 21 tahun, dan selama ini, ia tinggal bersama kakek neneknya yang berada di kota tetangga. Sementara istri terdahulu Mas Rudi, yang tak lain adalah ibunya Agus, memilih pergi bersama selingkuhannya sejak Agus lulus SMA. Awalnya, aku sempat ragu untuk memilih Mas Rudi menjadi suamiku, selain karena status yang disandangnya. Faktor usia juga menjadi pertimbanganku saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas Rudi mulai menunjukkan tanggung jawabnya padaku, terutama pada keluargaku yang memang mengalami masalah ekonomi. Dengan dukungan dari orang tuaku, akhirnya aku memilih Mas Rudi menjadi suamiku. Meskipun selama 3 tahun membina rumah tangga dengannya, kami belum dipercaya memiliki momongan. Tapi baik aku dan Mas Rudi sama-sama tak mempermasalahkannya. Kami tetap percaya, jika suatu saat nanti, kami akan dipercaya untuk memilikinya. Singkatnya, sore hari, aku masak agak banyak sesuai perintah suamiku. Semua hidangan telah aku siapkan di meja makan, tinggal menunggu Mas Rudi dan Agus yang kemungkinan akan tiba 1 jam kemudian. Dan benar saja, tak sampai 1 jam aku menunggu, terdengar deru mesin mobil tiba di pelataran rumahku. Aku buru-buru menyambut kedatangan suamiku beserta anak tiriku. Gas, apa kabar? Gimana kuliahmu?" "Baik, Mah. Ya, gitulah, Mah. Mama apa kabar?" tanya Agus kemudian. "Mama baik kok, Gus." Begitulah pertemuanku dengan anak tiriku itu. Kami memang jarang bertemu, hanya jika lebaran atau ada acara penting lainnya. Kami juga sangat jarang berbicara. Dan mungkin karena hal itulah, kami menjadi canggung saat kembali berjumpa. Singkat kata, setelah sarapan bersama, Agus langsung menuju hamar yang sudah kami sediakan. Begitupun denganku, yang melangkah mengikuti suamiku menuju hamar juga. "Mah, Papa kayaknya harus lembur di ruang kerja. Soalnya, banyak berkas-berkas yang Papa bawa ke rumah." "Ya sudah, Pa, nggak apa-apa." "Tapi," ucap suamiku terjeda. "Tapi apa, Pa?" sahutku. "Tapi sebelum kerja, boleh nggak Papa?" Ucap suamiku, sambil memberi kode jika ia membutuhkan siraman itu. Dan ya, seperti biasa, 15 menit berlalu, Mas Rudi sudah mengakhiri rapat paripurna itu. Padahal saat itu, aku belum mendapatkan apa yang selama ini kutunggu-tunggu, tapi ya, apa boleh buat. "Papa mandui dulu ya, Ma. Nanti biar langsung ke ruang kerja." Aku hanya tersenyum getir, kemudian segera merapikan diriku. Aku tak ingin berdebat, dan membuatnya sedih dengan ketidakkebahagiaanku. Selesai mandui, Mas Rudi pun langsung pergi ke ruang kerjanya. Ia seolah mengabaikan aku,
yang masih kecewa dengan sikapnya itu. Aku lantas mengambil ponsel, memeriksa beberapa aplikasi sosial media, sampai tanpa terasa aku terlelap saat itu. Malam pun kian sunyi, aku terlelap hingga hanyut akan mimpi-mimpiku. Entah berapa lama aku tertidur, sampai tiba-tiba aku tersentak, tatkala merasakan adanya perubahan berbeda pada diriku. Ada sesuatu yang berjalan ke arah rerumputan, lalu berusaha memberi perhatian lebih pada wilayah itu. Aku mencoba membuka mata, tapi semua gelap, karena lampu hamar rupanya sudah dipadamkan. Bukannya panik, aku malah senyum-senyum sendiri, karena mengira jika hal itu pastilah ulah Mas Rudi. Tumben ingin lagi. Tapi kenapa lampunya dipadamkan? Gumamku dalam hati. Meski begitu, aku tak begitu mempedulikan masalah lampu. Yang terpenting bagiku saat itu, masalah-masalahku bisa terselesaikan saat itu. Kok tiba-tiba gini sih, Pah? Tanyaku. Tapi tak ada jawaban, dan justru melanjutkan visi misinya itu. Jujur aku merasa, suamiku saat itu sungguh berbeda dari biasanya. Yang biasanya hanya 1, 2, 3 hore, saat itu justru sebaliknya. Bahkan solusi serta sarannya saat itu benar-benar membuatku merasa seperti pengantuin baru. Sampai pada saat aku tiba di pangkalan udara lebih dulu, suamiku masih tetap melanjutkan saran dan solusinya itu. Entah jam berapa rapat paripurna itu berakhir, karena selanjutnya aku justru terlelap dengan perasaan bahagia tiada tara saat itu. Pagi harinya sinar mentari mulai nampak di ufuk timur. Rasanya aku enggan beranjak dari hamarku, tapi ketika teringat, aku harus menyiapkan sarapan untuk Mas Rudi dan juga Agus. Akhirnya aku beranjak saat itu. Kulihat Mas Rudi sudah duduk rapi di meja makan, tapi herannya, kenapa dia tak membangunkan aku pagi tadi? Padahal biasanya, ia tak pernah lupa dengan kebiasaannya itu. Loh, Papa kok nggak bangunin Mamah tadi? Tanyaku heran. Mas Rudi menoleh. Iya Mah, maafin Papa ya. Semalam Papa ketiduran di ruang kerja. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Kalau Mas Rudi ketiduran di ruang kerja, terus siapa semalam yang, gumamku. Aku duduk terdiam di meja makan. Ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Lalu semalam itu siapa? Apa itu mimpi? Tapi kenapa seperti nyata? Gumamku lagi. Mak, kok bengong? Ujar Mas Rudi membuyarkan lamunanku. Enggak kok, Pah. Bentar ya, Mama siapin sarapannya. Kataku sambil beranjak. Aku tidak mungkin menanyakan kejanggalan itu pada Mas Rudi, karena pastinya ia akan menganggap hal itu sekedar mimpi. Setelah masakan tersaji, aku dan Mas Rudi pun bersiap untuk sarapan. Sambil makan, kami kembali ngobrol seperti biasa, sampai tiba-tiba pandanganku teralihkan pada Agus yang baru saja keluar dari hamar mandui, tak jauh dari kami. Nampak anak itu melangkah dengan rambut basahnya. Sepertinya dia baru saja keramuas, karena aroma shamponya juga kentara. Lagi-lagi ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Apa jangan-jangan semalam itu? Aku menggeleng, mana mungkin, gumamku. Sampai kira-kira beberapa menit kemudian, Agus melangkah dari hamarnya dan bergabung dengan kami di meja makan. Gus, nanti sore Papa nggak bisa pulang. Nanti kamu pulangnya ikut taksi saja ya. Papa banyak kerjaan kayaknya sih. Pulang malam. Suamiku memulai obrolan. Iya Pah, nggak apa-apa. Lagi pula hari ini Agus kuliahnya cuma sebentar kok, timpal Agus. Sementara aku diam saja, tak menanggapi obrolan mereka, meski sesekali aku menoleh ke arah Agus, yang rupanya juga sesekali menoleh ke arahku juga. Sore harinya, tak terasa aku berkutat dengan pekerjaan rumah, dari bersih-bersih hingga mencuci baju dan merapikan tanaman. Sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore, saat aku mencuci sayuran di depan wastafel, mendadak aku tersentak. Tatkala sebuah tangan tiba-tiba melingkar memyukku dari belakang. Loh, Pak, kok sudah pulang? Bukannya tadi bilangnya pulang malam? Tanyaku yang mengira jika seseorang itu adalah suamiku. Tapi mendadak aku kahet bukan kepalang,
ketika menoleh bukanlah Mas Rudi yang kudapati, melainkan Agus anak tiriku. Apa-apaan kamu, Gus? Ujarku gelagapan sembari menjauh. Mama ini kenapa toh? Bukannya semalam kita... Bagai tersambar petir aku mendengarnya. Rupanya benar dugaanku tadi. Semalam bukanlah suamiku, melainkan Agus yang menyarankan masalah-masalahku itu. Apa maksudmu, Gas? Sudahlah, Ma. Bukannya Mama antusias juga? Aku menggeleng tak percaya. Tapi Mama enggak. Dengan segera aku berlari menuju kamar sambil menangis. Lebih tepatnya menangis karena terkejut dan malu. Tapi tanpa kukira, rupanya Agus mengejarku. Ia kembali memyukku ketika aku hendak membuka pintu. Agus, ujarku menghalaunya. Tapi usahaku sia-sia, karena semangat 45 Agus lebih mendominasinya. Mama mau apa kamu, Gus? Wes lama, sedilut wae kok, ujar Agus sambil berlari ke arah rerumputan padang Sahara. Ia sepertinya memang paham bagaimana membuat aku hanyut akan nirwana. Dan, ya, aku kalah. Bahkan aku antusias ketika dia membawaku ke tempat biasa Mas Rudi menunaikan ibadahnya. Jujur kuakui, Agus memang lebih tekun dan kreatif dari Mas Rudi. Dia memiliki kelebihan yang sudah lama ku cari dan tak ku dapatkan selama ini. Dan semenjak hari itu, hidupku seolah berubah drastis. Hal itu karena adanya Agus di rumahku. Bahkan sejak itu, baik aku dan Agus tak jarang mencari waktu untuk sekedar menyelesaikan urusan negara itu. Agus juga sudah mengerti tentang alasanku dan juga masalah dalam rumah tanggaku. Dan dia pun memaklumi dan berjanji akan memberikan yang terbaik untukku. Aku jahat. Ya, aku memang jahat. Tapi, mata hatiku seolah sudah dibutakan oleh sikap anak tiriku itu. Gus, kalau nanti papamu tahu masalah ini, gimana? Tanyaku suatu ketika, saat kami ngobrol di ruang tamu. Agus akan jelaskan semua ke papa, Mah. Kalau Agus sayang sama mama, sahutnya. Mendengar hal itu, justru membuatku semakin berbunga-bunga dan mustahil untuk mengakhirinya. Singkatnya, seminggu kemudian, pihak bengkel mengabarkan kami jika mobil Agus sudah selesai diperbaiki. Itu artinya, Agus akan pulang ke rumah kakek neneknya. Gas, hari ini kamu pulang? Suamiku memulai obrolan ketika kami sedang sarapan pagi bersama. Agus mengangguk. Ya sudah, kalau begitu, kamu tunggu mobilmu datang ya. Papa mau ke kantor dulu. Setelah suamiku berpamitan, kini di rumah hanya ada aku dan anak tiriku itu. Kami masih berdiam diri di meja makan, dan sama-sama enggan untuk beranjak pergi. Entah mengapa aku merasa sedih. Rasanya baru seminggu hidupku berwarna lagi, tapi selanjutnya harus berubah suram kembali. Gas, kalau kamu pulang, Mama gimana? Tanyaku memulai obrolan. Gimana apanya, Mah? Agus kan masih bisa kesini. Lagi pula, rumah kakek kan gak jauh dari rumah ini, sahutnya. Kamu janji ya, Gus? Nanti sering-sering kesini. Agus lantas beranjak dari kursi, lalu melangkah ke arahku. Sejenak ia mendekat lalu berkata, Agus janji, Mah. Lagi pula, mana mungkin Agus bisa lama-lama jauh dari Mama. Tapi, Mah, tapi, apa... Selagi papa pergi, apa Agus boleh, ucapnya di dekat telingaku. Aku tersipu, karena tahu pasti arti maksud ucapannya itu. Selanjutnya, ya, pagi itu aku kembali hanyut akan nirwana. Ketika Agus mulai mempresentasikan ketekunannya dalam mengemudikan perahu layar, aku tak lagi memikirkan piring sisa makanan, bahkan membersihkan dapur sekalipun. Yang ada di benakku hanya ada keceriaan, karena Agus lagi-lagi bisa membuat suasana yang semula murung menjadi lebih syahdu. Kami memanfaatkan waktu terakhir dengan sebaik-baiknya, sebagai tanda perpisahan, dan sebagai bekal tak bertemu untuk sementara waktu. Entah sudah berapa kali aku tiba di pangkalan udara, tapi yang pasti hari itu, sejak pagi hingga sore,
Tak ada waktu yang terlewatkan untuk menyarankan solusi-solusi permasalahan itu. Sore harinya, selagi suamiku belum pulang, ku sempatkan waktu untuk membantu Agus mengemasi barang-barang yang nantinya hendak ia bawa pulang. Sambil berkemas, sesekali aku tertawa karena candaannya. Hal yang memang jarang suamiku hadirkan selama kami bersama. Singkatnya, sudah seminggu Agus pergi dari rumahku. Tak bisa kupungkiri, kepergian Agus jelas membuat suasana rumah menjadi jauh lebih sunyi. Biasanya setiap sore, aku selalu menyambut kepulangan suami dan kekasihku, yang tak lain adalah anak tiriku sendiri. Tapi sejak Agus pergi, semua terasa berbeda. Tak ada lagi senyum yang aku tunggu. Tak ada lagi gurauan yang membuatku tertawa. Kendati demikian, kami masih saling komunikasi. Seperti bertukar pesan atau telepon-teleponan ketika suamiku pergi. Sampai kira-kira 2 minggu kemudian, tepatnya di hari Senin pagi, Agus mengirim pesan jika ia ingin bertemu denganku. Dia mengajakku ke sebuah penginapan, tapi sebelumnya, dia akan menungguku di minimarket, sekaligus menjemputku di sana. Dengan senang hati, aku pun menyetujui hal itu. Singkatnya, taksi yang kupesan langsung membawaku ke sebuah minimarket untuk bertemu anak tiriku itu. Sesampainya di sana, kami pun membeli beberapa cemilan, lalu segera bergegas hendak menuju penginapan. Tapi, ketika kami hendak menuju mobil yang Agus bawa, secara tak sengaja kami berpapasan dengan Dodit, adik suamiku yang juga hendak berbelanja di sana. "Loh Mbak, sama Agus aja. Mas Rudi mana?" Tanyanya sambil celingak-celinguk mencari keberadaan kakaknya. Iya Dit. Mbak tadi nggak sengaja ketemu Agus di sini. Jadi Mbak numpang mobilnya aja. Lagian Mbak sendirian. Mas Rudinya kan lagi kerja. Ya udah ya, Mbak pulang dulu. Sebelum Dodit bertanya lebih jauh, aku buru-buru menuju mobil dan meminta Agus segera melajukannya. Aku sengaja bersikap demikian, karena aku tahu jika Dodit bukanlah pemuda yang mudah percaya begitu saja. Dia pandai membaca situasi dan tak menutup kemungkinan dia akan curiga jika aku tidak buru-buru pergi meninggalkannya. Agus melajukan mobilnya lebih cepat dari biasanya, sampai tak lama kemudian, sampailah kami di depan sebuah penginapan. Setelah menerima kunci dari resepsionis, kami segera melangkah ke ruangan yang telah dipesan. Sesampainya di depan pintu kamar, tanpa membuang waktu, sambutan demi sambutan Agus haturkan saat itu. Seketika itu, aku hanyut akan saran dan solusi yang ia berikan padaku. Agus memang selalu berhasil, bukan hanya masalah hati dan perasaanku, tapi juga angan-angan yang selama ini kuimpikan itu. Defense bernuansa serba putih, seolah menjadi saksi, rapat paripurna itu berlangsung. Dan dalam beberapa kali kopling manual, banjir bandang pun melanda diriku. Coba Mama lebih dulu kenal kamu, Gus. Mungkin lain ceritanya ya. Iya, Ma. Tapi sekarang malah Agus yang takut. Takut kenapa, Gus? Takut kita nggak bisa sama-sama lagi, Ma. Kamu ngomong apa sih, Gus? Ya, Agus takut aja, Ma. Aku tak menjawab, karena Agus semakin melajukan perahunya. Hingga pada saat ia hampir tiba di pangkalan udara, aku memintanya untuk meletakkan pundi-pundi kebaikan pada wadiah yang tersedia. Waktu pun beranjak sore, dan kami pun segera pulang ke rumah masing-masing. Selama di perjalanan, aku terus memikirkan ucapan Agus tadi. Entah kenapa perasaanku menjadi tak nyaman, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa kami. Dan rupanya benar. Setelah Agus mengantarku sampai di depan gerbang rumah, sementara dia pergi, aku langsung melangkah menuju pintu rumahku. Tapi sesampainya di sana, mendadak aku terheran ketika mendapati pintu sudah terbuka lebih dulu. Aku kembali mengingat, apakah aku lupa untuk mengunci pintu? Kalaupun Mas Rudi datang, tapi kenapa tak kudapati mobilnya terparkir di garasi rumahku? Dengan perasaan was-was aku melangkah masuk sambil memperhatikan sekitar ruangan yang nyaris tak berubah. Suasananya masih tampak sepi, seperti awal ku tinggal pergi. Dan barulah ketika aku masuk dalam kamarku, mendadak jantungku dak-dik-duk, mendapati seorang pria mematung menghadap jendela kamarku. Papa sudah pulang?" tanyaku gugup.
karena memang tidak biasanya Mas Rudi pulang awal seperti saat itu. Suamiku tak menjawab, dan hal itu membuatku panik, bahkan pikiranku menerawang, membayangkan jika Mas Rudi sudah mengetahui antara aku dan anak tiriku itu. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa menoleh ke arahku. Belanja, Pa." "Nggak usah bohong, kamu nggak perlu sandiwara lagi." "Mama maksudnya, Pa?" tanyaku heran. Mas Rudi lantas berbalik ke arahku. Dan mungkin hari itu bukanlah menjadi hari keberuntunganku lagi. Mas Rudi mengetahui semua rahasiaku. Bahkan selanjutnya ia memanggil Agus untuk datang ke rumahku. Saat itu, aku hanya menangis, apalagi ketika Mas Rudi meluapkan kemarahannya. Aku sudah berusaha untuk menjelaskannya. Namun semua percuma sebab pada kenyataannya, Dodit, adik dari Mas Rudi, rupanya diam-diam sudah mengikuti kami, bahkan memberikan beberapa bukti berupa potret di mana aku dan Agus berada di depan penginapan tadi. Mas Rudi benar-benar kecewa. Ia tak bisa lagi memaafkan aku dan putranya. Hingga pada akhirnya, sebuah keputusan menjadi akhir segalanya. Mas Rudi meminta untuk berpisah. Bahkan ia tak lagi akan membiayai kehidupan keluargaku. Ia juga meminta Agus untuk kuliah di luar kota, sementara aku justru dikembalikan ke rumah orang tuaku di desa. Demikianlah kisah yang pernah kualami beberapa tahun silam. Kuakui, kandasnya rumah tanggaku, karena kesalahanku yang tak bisa menahuan keinginan itu. Tapi setidaknya, dari kisahku ini, banyak pelajaran berharga yang kudapat. Bahwasanya, sebagai manusia, hendaknya selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena waktu yang berjalan tentu tak akan pernah terulang. Sedangkan penyesalan pasti akan hadir di kemudian hari. Semoga dengan kisah ini, kita bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.